Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Sabta Andika. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat form absen siswa dengan Google Form. Tujuan tutorial ini saya buat agar teman-teman guru dapat membuat form absen siswa dengan Google Form yang nantinya link form absen siswa yang dibuat akan dimasukkan ke Google Classroom yang akan diisi oleh siswa sebagai bukti kehadiran siswa mengikuti pembelajaran dari rumah di masa pandemi COVID-19. Untuk membuat form absen siswa dengan Google Form, perlu saya sampaikan, kita harus membuat desain konsep kebutuhan penggunaan form absen siswa. Ya, jadi kebutuhannya absen siswa yang mau kita buat ini, formnya, itu kebutuhannya untuk apa? Yang pertama, apakah form absen siswa akan digunakan untuk satu kelas dan satu mapel saja? Atau yang kedua, apakah form absen siswa akan digunakan untuk semua kelas dan semua mapel? Nah, dengan kebutuhannya ini, maka kita harus buat konsepnya dulu, termasuk nanti item apa saja yang akan kita masukkan, ya, yang akan kita minta isi oleh siswa kita nantinya. Untuk desain konsep kebutuhan penggunaan form absen siswa yang kebutuhannya, jika form absen siswanya akan digunakan untuk satu kelas dan satu mapel saja. Misalnya, saya hanya masuk di satu kelas dan mapelnya matematika, maka saya cukup hanya sekali buat absennya, form absen. Atau misalnya saya masuk 5 kelas dengan mata pelajaran hanya satu, matematika, tapi masuknya di 5 kelas. Maka kita akan buat formnya sebanyak 5 kali, karena kita akan pisahkan formnya itu setiap kelas. Misalnya kelas 10 TKJ 1 satu form, 10 TKJ 2 satu form, dan berikutnya untuk kelas-kelas yang lainnya. Jadi dengan berapa jumlah kelas dan mafelnya, sebanyak itulah kita akan membuat form di Google Formnya. Nah, itu dia kalau kebutuhannya. Nah, ini ya, buat form absen siswa berulang kali jadinya, sebanyak jumlah kelas dan jumlah mafel. Itu kalau kebutuhannya untuk digunakan satu kelas. Kemudian yang harus kita siapkan, harus kita sesuaikan kebutuhan itemnya. Misalnya untuk membedakannya tadi, berarti judulnya aja yang kita buat per kelas. Nah, untuk itemnya bisa sama semuanya. Itemnya, kemudian item kelasnya nggak perlu kita minta isikan lagi, tapi udah jadi judul. Misalnya form absen siswa kelas 10 TKJ 1. Nanti kita buat lagi form absen siswa 10 TKJ 2. Karena udah kita pisahkan dia masing-masing kelas, sudah ada formnya yang kita akan buat. Nah, kekurangannya adalah kita berulang kali membuat formnya tadi, sebanyak jumlah kelas dan jumlah mapel yang kita bawakan. Kemudian, desain konsep kebutuhan penggunaan form absen siswanya. Jika form absen siswa akan kita gunakan untuk semua kelas dan semua mapel. Nah, kalau kebutuhannya seperti ini, maka buat form absen siswanya hanya sekali, karena satu form itu untuk semua kelas kita masukkan. Tapi kekurangannya adalah tentunya nanti data siswa yang absen akan bercampur dalam satu form, ya, dalam satu form Excel atau yang rekapnya, dan kita harus pisahkan lagi nantinya. Pekerjaan kita lagi adalah memisahkan sesuai kelas dan mapelnya. Itu kalau kita hanya membuat satu form aja. Oke, kemudian sama, sesuaikan juga kebutuhan itemnya. Nah, karena formnya hanya satu kita buat untuk banyak kelas dan banyak mapel, maka contoh item yang akan kita perlukan, pastilah siswa tersebut yang pertama kita minta siswa tersebut mengisikan kelasnya apa, boleh pilihan atau isian. Nah, kalau pilihan berarti nanti opsi pilihannya kita buat, misalnya 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKJ 3. Jadi siswa ketika buka link form absen kita, dia tinggal pilih dia kelas apa. Misalnya 1031, maka dia pilih 1031. Begitu juga mapelnya. Nah, boleh kita buat opsi pilihan atau isian.
item ini yang bisa kita gunakan untuk memisahkannya menjadi berbeda kelas dan berbeda mapel. Ingatnya karena tadi hanya satu form yang kita buat, berarti data dari siswa mengisi form absen itu akan menyatu semuanya. Nah, baik, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana caranya membuat form absen siswa di Google Form. Ya, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan untuk membuat form absen siswa di Google Form. Tahapan yang pertama adalah login account Google atau account Gmail. Nah, kebetulan saya sini sudah login account Gmail saya dengan menggunakan account learning.smkn1airputih@gmail.com. Nah, itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah buka Google Form. Kita bisa memanfaatkan pencariannya. Jadi nggak perlu kita ingat-ingat linknya, kita ketikkan aja di pencarian Google Form. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan. Ya, ini bisa yang ini atau yang ini. Oke, saya coba yang ini aja ya, Google Formulir buat ya. Kemudian, nah ini tampilan awal dari Google Form. Nah, di sini kita diminta untuk memilih kita gunakan untuk pribadi atau bisnis. Ya, jadi karena kita buat personal, ini pemanfaatannya untuk kita pribadi, bukan untuk bisnis. Kan buka Google Formulir di yang pilihan pribadi. Kita klik. Nah, sementara ini kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Tadi saya jelaskan di tahapan ketiga kita buka Google Drive. Nanti kita akan tahu apa hubungannya atau kenapa kita harus buka Google Drive. Ya, sama kita gunakan pencarian Google Drive. Nah, di sini ada Google Drive Sign In atau ini Google Drive. Oke, karena Google Drive, Google Form, Gmail itu adalah produk Google, maka hanya sekali aja kita login di salah satu produknya, kemudian kita buka produk yang lain, otomatis dia akan langsung sudah login. Misalnya ini Google Form juga ini sudah login. Tadi saya awalnya hanya login di Gmail. Nah, di Drive juga ini. Nah, ini kita buka Drive Anda. Drive Anda otomatis juga ini sudah login. Oke, kita kembali ke Google Formulir, Google Form. Nah, kita pilih aja ini kotak kosong ya. Kita klik tambah. Kemudian kita ketikkan di sini judulnya. Nah, saat ini saya akan mempraktekkan form ya, konsep formnya, kebutuhannya untuk satu kelas ya, untuk satu kelas dan satu mapel. Dengan kata lain, form ini nantinya saya buat untuk masing-masing kelas berbeda form. Jadi kelas TKJ 1 misalnya, saya buat satu form sendiri. Kemudian kelas nanti untuk kelas yang lain 10 TKJ 2 misalnya, saya buat form lagi sendiri khusus untuk 10 TKJ 2 dengan mata pelajaran yang sama atau yang berbeda. Nah, jadi karena ini satu form untuk satu kelas dan satu mapel, saya ketikkan judulnya misalnya absen siswa kelas 10 KI 1 mapel Simdik. Ya, deskripsinya bebas kita isi apa. Deskripsi ini fungsinya adalah untuk tanda form ini form apa gitu. Nah, misalnya saya buat di sini isi form isi absen siswa. Nah,
Kemudian nah ini itemnya yang kita konsep itu kebutuhannya karena dia udah per kelas, per mapel, cukuplah kita misalnya itemnya yang pertama yang kita minta siswa isi adalah pertemuan keberapa. Nah, di sini bahasa kita gunakan bahasa yang gampang diterima siswa aja. Isi pertemuan ke berapa. Ya, jadi nanti siswa udah tahu aku diminta untuk isi ini pertemuan keberapa absennya kan gitu. Nah, di sini jangan pilihan ganda optionnya yang kita pilih. Kalau kita minta siswa mengisikan jawaban singkat, maka kita pilih jawaban singkat. Ingat ya, jangan pula kita minta diisikan jawaban, diketikkan jawaban dari pertanyaan ini, pertemuan keberapa, tapi yang kita pilih pilihan ganda. Tentulah berbeda. Nanti siswa kalau kita pilih pilihan ganda, siswa tidak bisa mengetikkan pertemuan keberapa, tapi dia hanya bisa memilih. Nah, boleh juga sih kita buat opsi pilihan ganda, tapi opsinya kita buat kita siapkan pertemuan keberapa. Misalnya di sini opsinya 1, nanti di sini opsi 2, opsi 3. Ya, tergantung Anda. Tapi saran saya cukuplah dengan isian pertanyaan aja dengan jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat. Nah, jadi nanti siswa tinggal isikan pertemuan ke-1 misalnya, tinggal angka 1 aja yang diketikkan dia. Nah, di sini ada wajib isi. Berarti ini kita pilih wajib isi. Ya, kita aktifkan. Karena ini item yang memang harus diisi oleh siswa. Nah, untuk berikutnya item apa lagi kita tambahkan di sini. Nah, setelah pertemuan keberapa, mungkin yang kita perlukan adalah materi. Isi materinya apa? Nah, sama ini adalah konsep ini adalah jawaban singkat juga. Nanti siswa tinggal isikan materinya apa di sini diketikkan. Nah, kemudian kita aktifkan juga di sini wajib diisi oleh siswa. Nah, berikutnya item kelas tidak perlu lagi karena memang ini absennya, formnya untuk satu kelas. Ya, masing-masing kelas sudah kita pisahkan. Masing-masing kelas dan mapel simdik. Jadi kalau kita mau buat kelas lain nanti kita harus buat formnya kita buat lagi. Ya, form kelas 10 KI2 misalnya, mapelnya simdik juga. Atau kalau kita bawa 2 mata pelajaran di kelas yang sama, kita buat lagi formnya 10 KI2 mapel matematika misalnya gitu. Jadi udah kita siapkan satu form itu untuk satu kelas dan satu mapel. Lalu berikutnya item apa? Nah, kalau tadi itemnya isi pertemuannya, pertemuan keberapa, kemudian isi materinya apa. Nah, berikutnya adalah kita minta siswa mengisikan nama dia siapa. Isi nama siswa siapa. Nah, ini juga karena kita butuh nanti jawabannya adalah diketik dia nama siswanya, maka juga pilihan di sini adalah jawaban singkat. Kemudian ini juga kita aktifkan wajib diisi. Nah, selanjutnya item yang kita perlukan lagi adalah pilih keterangan
hadir. Nah, ini kita pilih optionnya pilihan ganda. Jadi nanti siswa tinggal pilih, ya, pilih hadir. Nah, di sini perlu diingat, kita sebagai guru nggak perlulah kita buat pilihannya, option pilihannya ini ada izin, ada alfa, ada sakit, ya. Karena kalau siswa membuka link ini mengisi dari awal, tentunya dia pasti hadir, kan gitu. Nggak mungkin dia alfa. Maka cukup kita pilih satu opsi aja untuk jawabannya, untuk jawaban dari pilih keterangan hadir, ya. Hanya pilih opsinya hadir. Nah, ini juga wajib diisi. Nah, mungkin ini aja item yang kita perlukan untuk isian form yang akan diisi oleh siswa. Oke, berikutnya di sini dikirim. Nah, ini dulu. Nah, ini kita sesuaikan, namanya udah sama judulnya. Kemudian penyimpanannya. Nah, form ini otomatis akan tersimpan di Google Drive. Tapi di folder apa? Kita bisa buat foldernya sendiri. Kita pilih. Nah, apakah di folder Classroom atau buat baru? Misalnya ini ya, di sini ada folder baru. Ya, kita siapkan folder penyimpanan form ini di folder khusus, misalnya absen. Lalu klik ini centang buat folder. Lalu pindah ke sini. Nah, nanti data absen siswa yang diisi itu dia tersimpan di Google Drive kita, ya, di Google Drive kita di folder absen yang kita buat tadi. Lalu apa yang kita perlukan untuk kita nanti share ke Google Classroom tentunya adalah linknya. Nah, dari mana kita ambil linknya? Bisa dari sini. Klik kirim, kemudian di sini ada tanda link. Ya, ini kita klik. Nah, ini kalau terlalu panjang linknya, ini bisa dipendekkan. Perpendek URL. Dah, lalu klik salin. Linknya sudah disalin di papan klik. Nah, supaya gampang ya, karena kita butuh upload linknya setiap pertemuan, kita bisa simpan. Misalnya di sini saya simpan di Notepad. Misalnya saya buka Notepad. Boleh di Notepad, boleh di Word, atau boleh juga di Excel. Ya, kebetulan saya sini pilih di Notepad. Nah, ini linknya saya buat di sini. Nah, ini link saya tandai link Google Form absen siswa kelas 10 KI 1 Mapel Simdik. Nah, ini juga bisa kita simpan. Save as, kita pilih namanya misalnya link, ya, ini link absen Sabta contoh. Lalu kita pilih drive-nya di mana kita simpan. Misalnya ini di drive Simdik adalah saya buat SMK Simdik, ya, di D. Kemudian klik save. Nah, ini kita buat seperti ini tujuannya hanya untuk mempermudah kerja kita saja. Kembali ke form. Ya, ini udah selesai formnya di drive Google juga sudah selesai. Kita lihat di sini absen, folder absen. Nah, ini dia sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita buka Google Classroom untuk memasukkan atau mengupload form absen siswa yang sudah kita buat di Google Form tadi. Ini kita ketikkan aja Classroom. Nah, kebetulan tadi form absen siswanya yang kita buat itu untuk kelas 10 KI 1. Maka di sini kita pilih kelas 10 KI 1. Kita buka, kemudian di
tugas kelas, karena absen juga perlu tindakan ya. Berarti kita menugaskan siswa untuk mengisi absen kan seperti itu. Makanya kita klasifikasikan dia menjadi tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini kita buat tambah ya. Buat yang pertama kita buat topik dulu sebelum mengupload absen. Supaya nanti absen kita masuk di dalam topik khusus punya kita sendiri. Karena di sini saya buat topiknya namanya SIM ditambahkan. Setelah itu klik buat lagi, tapi kita pilih tugas. Nah, kita isi sini judulnya, isi absen siswa kelas 10 KI 1 Mapel Simdik. Nah, petunjuknya kita buat petunjuknya agar siswa kita paham apa yang kita minta. Isi absen siswa sesuai form yang diminta. Utamanya perintahnya adalah klik link absen siswa, lalu isi absen siswa sesuai form yang diminta. Setelah selesai silakan kirim. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan. Nah, ini link, kita ambillah link yang sudah kita copy di notepad tadi ya. Ini dia https, ini link Google Form-nya. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Lalu kita klik tambah link. Nah, ini dia sudah muncul absen siswa kelas 10 KI Mapel Simdik. Selanjutnya ini kita atur terlebih dahulu. Nah, ini untuk 10 KI. Kemudian untuk semua siswa, poinnya karena ini absen maka tidak ada nilainya. Saya pilih tidak ada nilai atau tidak dinilai. Baru tenggat batas waktu pengisian absennya. Misalnya pertemuan saya Simdik untuk di kelas 10 KI 1 minggu sekali, berarti paling lambat sebelum pertemuan berikutnya absen sudah siswa kumpulkan. Berarti saya pilih ini sekarang tanggal 27 Juli. Berarti dia ngumpul paling lambat di tanggal ini tanggal 27. Oh tidak, ini sekarang tanggal 26. Ya, tanggal 26. Berarti dia paling lambat mengumpulkan absennya di Agustus hari ya, ini tanggal 1 Agustus 2020, 1 minggu jam 23.59. Lalu topiknya kita pilih adalah topik yang kita buat tadi, Simdik. Setelah tersimpan, kita klik tugaskan. Nah, setelah berhasil menugaskan, saya ingin tunjukkan bagaimana di siswanya. Kebetulan di sini 10 KI 1 itu ada 2 orang siswa, atas nama Sabta Andika dan Pak Guru Sabta. Nah, saya buka Google Classroom-nya Pak Guru Sabta terlebih dahulu. Ini kebetulan saya sudah login ya atas nama emailnya sabtaandika16@gmail.com Pak Guru Sabta. Saya buka Google Classroom-nya, Classroom. Ini sebagai siswa ya, 10 KI. Nah, di sini ada terlihat bahwasanya tugas ya, absen siswa. Atau di sini dilihat di tugas kelas kita cek. Nah, ada absen siswa di topik Simdik. Lalu nanti siswa akan klik ini, klik absennya ini, dan siswa akan isi absen siswa wajib. Nah, di sini tentunya
siswa akan mengisikan isi pertemuan keberapa, misalnya pertemuan 1 dengan angka. Lalu sini isi materinya apa, misalnya pengertian simulasi digital. Lalu diminta di sini isi nama siapa, nama saya Pak Guru Sabta. Di bawahnya lagi pilihan keterangan hadir. Nah, ini dia pilihannya, hanya satu pilihan. Karena saya buka link absen dan saya isikan, berarti saya hadir. Ya, Pak Guru Sabta hadir. Hadir, lalu kirim. Ya, tanggapan Anda telah direkam, kirim tanggapan. Oke, selanjutnya kita coba dengan siswa yang lain ya, yang Sabta Andika satu lagi. Ya, ini kebetulan sudah saya buka. Ini Sabta Andika 162 kelas KI. Saya pilih kelasnya dari absen yang kita upload di 10 KI1. Nah, ini ada tugasnya absen siswa. Ini bisa kita klik langsung, tahu dari tugas kelas. Klik detail, baru lihat, klik link absen siswanya, kemudian diisi siswanya ya, Sabta Andika. Pertemuannya pertemuan 1 sama, kemudian materinya pengertian simulasi digital. Namanya Sabta Andika. Pilih keterangan hadirnya adalah hadir. Lalu kirim. Tanggapan Anda telah direkam. Kirim tanggapan. Setelah siswa mengisi absen, maka tugas guru adalah melihat siswa mana aja yang sudah mengisi absen. Ya, lihat dari classroom tentunya di 10 KI. Lihat tugas kelas, klik absennya. Nah, ini absen siswa yang tersimpan di Google Drive. Ya, ini ada respon, ada 2 respon. Jadi kita lihat respon, 2 respon, 2 tanggapan. Ini dia, ada Pak Gusata dan Sabta Andika. Atau kalau kita lihat dari kelasnya, nah, di sini ada 2 yang memberikan. Ya, bisa kita cek 2 tugas kelasnya. Lihat tugas di sini, lihat tugas yang detail. Nah, siswanya ada 2, Pak Guru Sabta dan Sabta Andika. Tugaskan, 2 sudah memberikan. Oke, selanjutnya bagaimana kita mau cetak. Ini caranya, dari respon ada 2, lalu kita akan cetak dalam bentuk Excel. Ini membuat spreadsheet. Ini diklik, buat spreadsheet baru absen siswa kelas 10 KI1. Klik buat. Nah, ini dia timestampnya tanggal 26 bulan 7 ya, diisi tanggal 26 bulan 7. Ya, ini item-item yang kita buat tadi di absen, di form absennya. Pertemuan 1, materinya pengertian simulasi digital, nama siswanya yang udah mengisi absen adalah Pak Guru Sabta dan Sabta Andika. Pilihannya hadir. Oke, ya udah dalam bentuk Excel. Ini juga bisa disimpan, di download ya, mau PDF atau Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel pilihannya bisa kita klik Microsoft Excel, atau cara lain dari Google Drive. Nah, ini dia dari Google Drive ini. Ini bisa kita klik kanan, download. Ini dari download, mari kita coba buka filenya. Nah, sudah terbuka. Ini dia. Oke, berarti sudah selesai dan berhasil. Demikian tutorial cara membuat form absen siswa dengan Google Form untuk diambil linknya dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.